Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kenakalan remaja. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja atau usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum. Nilai dan norma yang diakui bersama yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Akhir-akhir ini di beberapa media, masa sering kita membaca tentang perbuatan kriminalitas yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Ada anak remaja yang meniduri ibu kandungnya sendiri, perkelahian antara pelajar, tawuran, penyalahgunaan narkoba dan minum-minuman keras, dan masih banyak lagi kriminalitas yang terjadi di negeri ini. Kerusakan moral sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa serta orang yang sudah lanjut usia. Termasuk yang tidak luput dari kerusakan moral ini adalah remaja. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi dan pencarian jati diri yang dikarenanya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenai dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang yang di sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal. Yang kedua, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Menurut bentuknya, kenakalan remaja dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dan rumah tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, menaikkan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah atau zina, pemerkosaan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Sudarsono yang termasuk kenakalan siswa atau remaja meliputi: yang pertama, perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur. Yang kedua, antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar. Yang ketiga, mengganggu teman. Yang keempat, memusuhi orang tua dan saudara meliputi perbuatan berkata kasar dan tidak hormat pada orang tua dan saudara. Menghisap gandas meliputi perbuatan awal dari menghisap ganja, yaitu merokok, menonton pornografi dan coret-coret tembok sekolah. Bagian yang ketiga, penyebab kenakalan remaja. Ulah pada remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar seperti sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, berjudi, dan lain-lainnya. Itu akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis yang terjadi pada diri remaja merupakan terjadinya 2 bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal
mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterimanya akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua, faktor internal. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa dan perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik dan buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah dan ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semuanya itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Minimnya pemahaman tentang keagamaan. Dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pembinaan moral ataupun agama bagi remaja melalui rumah tangga perlu dilakukan sejak kecil sesuai dengan umurnya karena setiap anak yang dilahirkan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Juga belum mengerti mana batas-batas ketentuan moral dan lingkungannya. Karena itu pembinaan moral pada pemulanya dilakukan di rumah tangga dengan latihan-latihan, nasihat-nasihat yang dipandang baik. Maka pembinaan moral harus dimulai dari orang tua melalui teladan yang berupa hal-hal yang mengarah kepada perbuatan positif, karena apa yang diperoleh dari rumah tangga, remaja akan dibawa ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan moral dan agama dalam keluarga penting sekali bagi remaja untuk menyelamatkan mereka dari kenakalan dan merupakan cara untuk mempersiapkan hari dengan generasi yang akan datang. Sebab kesalahan dalam pembinaan moral akan berakhir negatif terhadap remaja itu sendiri. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan semenjak kecil, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilih baik buruk perbuatannya yang ingin mereka lakukan sesuatu di setiap harinya. Kondisi masyarakat yang sekarang yang sudah begitu menggagungkan ilmu, pengetahuan mengakibatkan kaidah-kaidah moral dan tata susila yang dipegang teguh oleh pengetahuan mengakibatkan kaidah-kaidah moral. Orang-orang dahulu menjadi tertinggal di belakang. Dalam masyarakat yang terlalu jauh dari agama, kemerosotan dan moral orang dewasa sudah lumrah terjadi. Kemerosotan moral, tingkah laku dan perbuatan-perbuatan orang dewasa yang tidak baik menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak dan remaja sehingga berdampak timbulnya kenakalan remaja. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Yang keempat, tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan atau sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak-anak berada di sekolah dan jam pelajaran yang kosong. Belum lama ini bahkan
kita telah melihat di media adanya kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolah sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Bagian D, dampak kenakalan remaja. Yang pertama, bagi diri remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikir tidak stabil dan kepribadiannya terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal itu akan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkan. Yang kedua, bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga. Apabila orang tuanya tidak mampu bekerja, apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan, meminum minuman keras atau mengonsumsi narkoba. Pada akhirnya keluarga merasa malu dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh remaja. Padahal semuanya itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap apa yang terjadi dalam keluarganya. Bagian yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan maupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Untuk mengubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan. Bagian yang kelima atau E, cara mengatasi kenakalan remaja. Dari berbagai faktor dan permasalahan yang terjadi di kalangan remaja masa kini, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tentunya ada beberapa solusi yang tepat dalam pembinaan dan perbaikan remaja masa kini. Kenakalan remaja dan bentuk apapun mempunyai akibat yang negatif bagi masyarakat umum maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi dalam yang pertama, tindakan preventif. Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan melalui cara berikut. Yang pertama, mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menguatkan sikap mental remaja yang supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Yang keempat, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan estetik. Yang kelima, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang baik. Yang keenam, memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat. Yang ketujuh, memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik.
Yang kedelapan, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Yang kesembilan, memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadinya kenakalan remaja. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa keluarga juga mempunyai andil dalam membentuk pribadi seorang remaja. Jadi, untuk memulai perbaikan maka harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling sederhana, seperti selalu berkata jujur, meski dalam gurauan, membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak, dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga. Memang tidak mudah melakukan dan membantu keluarga yang baik, tetapi semua itu bisa dilakukan dengan pembinaan yang perlahan dan sabar. Dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja akan mengembangkan diri dengan baik, sehingga keseimbangan diri yang serasih antara aspek rasio dan aspek emosi akan dicapai. Pikiran yang sehat akan mengarahkan para remaja kepada perbuatan yang pantas, sopan, dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing. Usaha pencegahan kenakalan remaja secara khusus dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan tingkah laku para remaja. Pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru-guru, pembimbing, dan psikolog sekolah bersama dengan para pendidik lainnya. Usaha pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus, dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah dan di sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan remaja. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dari pihak sekolah untuk memulai perbaikan remaja. Di antaranya melakukan program monitoring, pembinaan remaja melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan positif bagi remaja. Pemberian bimbingan terhadap remaja, pengenalan diri sendiri, menilai diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain. Penyesuaian diri, mengenal dan menerima tuntunan, dan menyesuaikan diri dengan tuntunan tersebut. Orientasi diri, mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara diri pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada penyadaran nilai-nilai sosial, moral, dan etik. Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan yang langsung yaitu bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri, melalui percakapan mengungkapkan kesulitan remaja dan membantu mengatasinya. Pendekatan yang kedua melalui kelompok di mana ia sudah merupakan anggota kumpulan atau kelompok kecil tersebut. Yang kedua, tindakan represif. Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dalam melakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas, pelaku kenakalan remaja tersebut diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja harus menaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Di samping itu, perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib harus dilaksanakan dengan konsisten. Setiap pelanggarannya yang sama harus dikenakan sanksi yang sama. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan umur. Di lingkungan sekolah, kepala sekolahlah yang berwenang dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Dalam beberapa hal,
Guru juga berhak bertindak, akan tetapi hukuman yang berat seperti skorsing maupun pengeluaran dari sekolah merupakan wewenang kepala sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas menyampaikan data mengenai pelanggaran dan kemungkinan pelanggaran maupun akibatnya. Pada umumnya, tindakan represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan serta lisan maupun tertulis kepada pelajar dan orang tua, melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan guru, atau membimbing dan melarang bersekolah untuk sementara waktu atau skors, atau seterusnya tergantung dari jenis pelanggaran dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, tindakan kuratif dan rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan, dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Ada motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event, perlombaan, dan penyaluran hobi. Yang kedua, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja yang harus bergaul. Yang ketiga, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komoditas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Inilah hasil presentasi saya tentang kenakalan remaja. Terima kasih.